Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Let's learn English with Mem Nurbayati M. Amin. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama adalah mampu berkomunikasi atau bercakap-cakap, atau dalam bahasa Inggris kita sebut speaking, menggunakan kalimat sederhana. Selanjutnya yang kedua adalah mampu menerapkan penggunaan pronoun atau kata ganti nama dalam sebuah kalimat sederhana. Baiklah anak-anak ibu, sekarang diperhatikan apa sih itu pengertian dari pronoun. Jadi pronoun itu atau kata ganti dalam bahasa Indonesianya merupakan bagian dari part of speech. Part of speech itu adalah bagian dari bahasa Inggris yang sangat penting. Karena pronoun biasanya digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda pada penyebutan keduanya atau seterusnya. Berikut ini akan dipaparkan pengertian jenis dan contoh fungsi pronoun. Nah, jadi pronoun itu tidak hanya digunakan untuk mengganti nama orang, tapi bisa juga digunakan untuk mengganti benda, baik itu satu atau lebih. Nah, anak-anak ibu, perhatikan tabel kata ganti nama berikut ini. Pertama, yang kita sebut dengan subject pronoun adalah kata ganti nama yang posisinya itu di awal kalimat. Jadi, sebelum kata kerja. Makanya kita sebut dengan subject pronoun, atau bisa juga kita anggap sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Jadi di sini ada I, ada you, ada he, she, it, kemudian ada we, ada you, lalu ada they. Ibu ulangi ya. I, you, he, she, it, we, you, they. Kemudian yang kedua adalah objek pronoun. Kenapa disebut dengan objek? Nah, berarti jika dia disebut dengan objek, berarti posisinya dalam kalimat setelah kata kerja atau di akhir kalimat. Nah, jadi sama ya, arti dari I dengan me itu sama, artinya juga saya. Nah, me, you, him, her, it, us, you, them. Jadi kalau misalnya di subjek pronoun adalah I, di objeknya menjadi me. Jika di subjeknya you, maka di objeknya tulisannya tetap you. Kemudian jika di subjeknya adalah he, maka di objeknya adalah him. Kemudian jika di subjeknya adalah she, maka di objeknya adalah her. Lalu jika di subjeknya adalah it ini ingat ya untuk mengganti satu benda, maka di objeknya juga it. Jika di subjeknya adalah we, kami, maka di objeknya adalah us. Jika di subjeknya adalah you, maka di objeknya adalah you. Jika di subjek adalah they, maka di objeknya adalah them. Nah, untuk yang posesif dan posesif adjektif dan posesif pronoun kita bahas minggu depan ya. Jadi hari ini Ibu akan fokus membahas perbedaan antara subject pronoun dan object pronoun. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang diperhatikan cara baca dan arti dari pronouns. Pertama ada subject pronoun. Didengarkan ya. I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia, laki-laki, she, dia, ini untuk perempuan, lalu it artinya ini untuk menunjuk satu benda. Lalu ada di objek pronoun ada me, artinya juga saya,
Lalu you, jadi sama ya tulisannya antara subjek dan objek. You, kamu. Nah, ini we berbeda dia. Ketika di subjek tulisannya we, ketika di objek menjadi us. Jadi walaupun tulisannya us, kita bacanya us. Nah, us ini artinya kami atau kita. Lalu jika di subjek they, maka di objek menjadi them. Ya, artinya mereka. Lalu ada him, dia, laki-laki, her, dia, perempuan, it, ini. Nah, untuk selanjutnya adalah possessive adjective. Nah, di sini ada my, your, our, their, his, her, its. Lalu kemudian ada pronouns. Possessive pronoun. Ada mine, yours, ours, theirs, his, hers. Nah, jadi seperti itu ya, ada its. Nah, yang ini untuk possessive adjective dan possessive pronoun Ibu akan bahas minggu depan ya. Moga-moga minggu depan kita sudah belajar di sekolah. Oke anak-anak ibu, untuk memudahkan cara menghafalnya, maka kita baca sesuai urutannya saja ya. Misalnya, I, me, my, mine. You, your, yours. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. He, him, his, his. She, her, hers. It, its. Nah, seperti yang Ibu bahas sebelumnya bahwa hari ini kita akan fokus membahas dulu tentang personal pronoun. Jadi yang posesif kita bahas minggu depan ya. Nah, apa sih sebenarnya personal pronoun itu? Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, baik itu sebagai subjek ataupun objek dalam sebuah kalimat. Kemudian, personal pronoun juga dipakai untuk menggantikan objek yang bukan manusia, seperti benda atau hewan. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi, personal pronoun ini dibagi dua tadi. Pertama, subject pronoun dan object pronoun. Nah, subject pronoun itu terdiri dari I, you, we, he, she, it, dan they. Sedangkan object pronoun adalah me, you, us, him, her, it, dan them. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih membedakannya jika sudah di dalam kalimat. Subject pronoun adalah kata ganti yang digunakan di awal kalimat. Nah, perhatikan baik-baik contohnya ya. I give her a necklace. Nah, perhatikan kata-kata saya di sini. Nah, saya di sini posisinya adalah sebelum kata kerja give, memberi. Nah, jadi saya merupakan pelaku. Dia yang memberi, dia yang memberi kalung. Jadi yang menerima itu adalah dia, her di sini. So, nah, oleh karena itu makanya I itu kita sebut dengan subject pronoun. Saya memberi dia sebuah kalung. Jadi saya di sini sebagai pelaku. Orang yang melakukannya, orang yang memberi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan objek pronoun. Nah, objek pronoun adalah kata ganti yang digunakan di akhir kalimat atau sesudah kata kerja. Nah, kalau misalnya ada sambungannya kata benda, berarti kan nggak di akhir kalimat dia, tapi sesudah kata kerja. Bisa juga di akhir kalimat. Nah, misalnya she give me a necklace. Berarti ini sesudah kata kerja. Tapi kita bisa juga membuat she give
a necklace to me. Nah, berarti di akhir dia kan. Nah, di sini posisi me, posisi saya, ini orang yang menerima kalung. Berarti dia bukan pelaku, tapi dia sebagai objek. Nah, makanya kita sebut dengan objek pronoun. Jadi tulisannya beda. Ketika saya berada di awal kalimat, tulisannya adalah I. Tapi ketika saya berada sesudah kata kerja, maka tulisannya menjadi me. Jadi itu dia perbedaannya ya, Nak. Jadi kalau misalnya yang lain, misalnya they, di subjeknya, they give her a necklace. Mereka memberinya sebuah kalung. Nah, she give berarti bukan she give they, tapi menjadi she give them. Nah, di situ dia kita membedakannya ya. She give them a necklace. Dia memberikan mereka kalung. Nah, kalau yang di atas, mereka memberikan dia kalung. Jadi seperti itu ya anak-anak Ibu. Memahaminya, Ibu rasa tidak terlalu sulit ya. Oke anak-anak Ibu, silakan dilihat contoh di bawah ya. Manakah yang terdapat subjek pronoun dan objek pronoun? Nomor 1, I have marbles. Yang kedua, they play marble with me. Yang ketiga, they give their parents a bike. 4, their parent gives a bike for them. Silakan anak-anak Ibu nanti jawab di link soal. Nomor 1 itu termasuk apa? Apakah subjek pronoun, apakah objek pronoun? Nah, begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Okay, my students, that's all our lesson for today. Demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat dipahami sebaik-baiknya dan kita dapat mempraktekkan di dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Goodbye.